Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, beliau tatkala mencari makanan di tong sampah, di ujung yang lain ada anjing juga lagi mengais makanan. Anjing itu menggonggong dia. Dia bilang, anta kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Engkau wahai anjing makanlah bagian yang dekat denganmu, saya enggak usir engkau. Dan saya makan bagian saya, kamu jangan usir saya. Saya enggak bilang diri saya lebih mulia dari engkau wahai anjing, atau kamu lebih mulia dari saya, tapi hasil akhir nanti di hari kiamat, kalau saya lolos melewati sirat, jembatan, masuk dalam surga, berarti saya lebih mulia dari engkau. Tapi kalau saya gagal melewati jembatan, masuk ke dalam neraka, saya jatuh di neraka, kamu lebih mulia dari saya, kata Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu wa ardhah. Itulah sifat orang-orang yang mulia, yang mengenal tawadhu. Bumi pun mengenal tawadhu mereka, sehingga Allah Ta'ala memuji ibadur Rahman. Siapa ibadur Rahman? Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka hamba-hamba Rahman yang berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati. Bumi mengenali langkah kaki orang-orang yang tawadhu tersebut. Mereka berharap saking tawadhunya, kalau bisa jalan di dalam bumi, mereka akan jalan di dalam bumi. Tawadhu'an lillah subhanahu wa ta'ala. Man tawadhu' rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, merendah untuk Allah, maka diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang menyombongkan diri, dia dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzu billah. Saudara-saudara sekalian, para wali-wali besar terdahulu mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam tawadhu mereka. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, Hadzal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, guru besar para ulama, para habaib, para masyayikh. Guru besar mereka di zaman tersebut adalah Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana beliau imam, pemimpin di dalam ibadat beliau, di dalam keilmuan, dalam dakwah beliau. Hadzal Imam Abdullah bin Husain bin Tahir sampai dikatakan oleh para ulama bahwasanya Al-Faqihil Muqaddam tidak akan rela kalau beliau dibilang lebih mulia daripada Abdullah bin Husain bin Tahir. Kata salah seorang ulama, kenapa? Menunjukkan fadilah yang dimiliki oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Hadzal Imam Abdullah bin Husain bin Tahir tiap hari dakwahnya, ilmunya, ngajarnya, dan juga ibadatnya. Beliau tiap hari baca la ilaha illallah, wiridnya zikir la ilaha illallah 25.000 kali, zikir ya Allah 25.000 kali, salawat atas Nabi Muhammad 25.000 kali. Kemudian dia baca Quran, kalau salat duha 10 juz, kalau salat witir 10 juz baca Al-Quran. Setiap 3 hari sekali khatam Quran 2 kali. Namun dengan amalan dan dakwah, dengan karya tulis yang demikian banyaknya dan khidmahnya kepada warisan Rasulullah ini, tahu beliau bilang apa? Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah, saya enggak punya amal apa-apa. Kerjaan saya sehari-hari cuma bikin dosa doang. Itu kata beliau. Nah, terus kita punya apa? Berapa wirid kita? Berapa amalan kita? Terus kita mau menyombongkan diri tentang apa yang kita punya, tentang apa yang kita miliki. Disebutkan bahwasanya sesungguhnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, guru daripada Habib Ali Kuitang, beliau mengatakan bahwasanya wa man kana mithli fil batalati rati'un. Barang siapa orang yang seperti saya, kerjaannya cuma bikin dosa doang, maka dia enggak punya siapa-siapa kecuali Allah yang pandai memberikan maaf. Habib Ali bilang kerjaan saya cuma bikin dosa doang. Dosa apaan? Kita yang kerjaan kita bikin dosa. Wa hakadha dikatakan oleh Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau wafat tanggal 27 Zulhijjah. Nah, ini kita baru saja melalui daripada haulnya beliau. Ya, 27 Zulhijjah wafatnya beliau. Ada Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, itu di akhir hayatnya, lebih daripada 15 tahun, 20 tahun sebelum beliau wafat itu, beliau tidak duduk melainkan seperti duduknya orang tasyahud akhir. Sampai usianya udah lanjut, duduknya masih tetap kayak begitu. Dan dikatakan oleh murid-muridnya, berkata, ya Syekh, ya Imam, duduklah biasa, engkau letih kalau duduk seperti itu terus. Dia bilang, hadza julusul abd baina yaday maulah. Ini duduknya seorang hamba di hadapan majikannya. Ini duduknya seorang hamba sahaya di hadapan majikan. Duduknya seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau duduk di atas tanah, makan ya begitu di lantai. Maka Nabi Muhammad mengatakan, innama ana abad, akul kama ya'kulul abad, wa ajlis kama yajlisul abad. Aku ini hamba, budak, hamba sahaya. Aku hambanya Allah, pelayannya Allah. Aku duduk seperti duduknya seorang pelayan, seperti duduknya seorang budak dan hamba sahaya. Aku makan seperti makannya seorang pelayan, seperti makannya seorang budak dan hamba sahaya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Hadzal Habib Abdurrahman Al-Mashhur, guru dari Habib Ali Kuitang juga. Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, sahib fatawa, sahib Bughya Mustarsyidin, mufti Diyar Hadramiyah, ulama pada masanya, sampai dikatakan ubadu Hadramaut, ahli ibadat Hadramaut pada suatu masa itu, kembali kepada beberapa orang. Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, kemudian juga Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Saleh Al-Bahar, wal Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Ahli ibadat yang gemar ibadat luar biasa. 40 tahun tidak masuk waktu sholat, melainkan dia udah ada di masjid. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam. 40 tahun gak pernah luput. Orang yang paling alim di Hadramaut pada masa itu. Dikenal ibadatnya, menjadi rujukan para ulama. Dalam ilmu falak dia bikin tuh jadwal, jadwal sholat tuh untuk 100 tahun. Radhiyallahu anhu arda. Hadzal Habib Abdurrahman Mashhur, dia bilang, seandainya ada orang bikin wakaf untuk ulama dan penuntut ilmu, maka saya bakal nganggap diri saya tidak berhak untuk terima hadiah tersebut. Dibilang ini hadiah untuk para penuntut ilmu. Saya bakal menganggap diri saya tidak pantas untuk menerima hadiah tersebut. Kenapa? Sebab saya tidak menganggap diri saya ulama. Saya tidak menganggap diri saya penuntut ilmu, apalagi ulama. Dia tidak menganggap dirinya sebagai penuntut ilmu, apalagi sebagai ulama. Kata beliau radhiyallahu anhu arda tawadhu'nya. Dikatakan bahwasanya seandainya dikatakan Al-Imam Abdurrahman Segaf lagi duduk di jami', di masjid jami', maka niscaya dikatakan yang mau ketemu Imam Segaf silakan ketemu. Al-Imam Segaf lagi duduk di masjid jami', saya nggak bakalan mau ketemu, kata Imam Abdurrahman Mashhur. Kenapa? Saya nggak punya muka untuk bertemu dengan Al-Imam Abdurrahman Segaf, kakek beliau, leluhur beliau yang meninggal sekitar 500 tahun yang lalu. Bahkan dikatakan seandainya Segaf, Imam Segaf, wal Mihdar, wal Idrus hidup di zaman kita, niscaya mereka nggak bakalan masuk ke dalam rumah saya. Mereka bakal memboikot saya akibat kelakuan saya yang tidak baik. Nganggap dirinya tukang bikin dosa. Padahal nggak pernah melakukan yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir tadi, dia bilang kerjaan saya bikin dosa. Itu padahal dikatakan bahwasanya sejak umurnya belasan tahun gak pernah berbuat yang makruh, bahkan tidak pernah berpikir untuk berbuat hal yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya hafidtu a'dha'i sab'ah wa ma saraftuha illa fi ta'ah. Saya jaga anggota tubuh saya yang 7 tidak bergerak kecuali dalam ketaatan, tapi dia masih bilang kerjaan saya tukang bikin maksiat. Al-Imam Syafi'i itu kalau dia Ramadan hatam Quran, siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, seorang imam madhab, dia bilang, uhibbus salihin walastu minhum. Saya cinta kepada orang-orang soleh dan saya bukan orang soleh. Kata Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i bukan orang soleh, terus kita siapa? Kita siapa? Apa yang kita punya? Kalau Imam Abdurrahman Mashhur bilang saya bukan ulama, terus kita siapa? Bilang saya bukan penuntut ilmu, terus kita siapa? Apa yang kita punya? Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihabuddin Al-Qutub Al-Imam Wali Allah, itu dia bilang kalau Habib Abdurrahman Mashhur hidup di zaman kita sekarang, kata Habib Ali ini muridnya Habib Abdurrahman Mashhur, kalau Habib Abdurrahman Mashhur guruku hidup di zaman kita sekarang, niscaya dia nggak bakalan mau ngelihat muka kita, saking kita udah menyimpang jauh dari jalan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Hadza omongan dari 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun yang lalu. Bukan di zamannya beliau. Yang dimaksud kita nih, zamannya kita yang penuh keterpurukan ini. Dikatakan Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib akhir hayatnya, di akhir hayatnya itu dalam keadaan sakaratul maut, dia meninggalnya diracun. Dia bilang saya tahu siapa yang ngeracun saya, dan orang yang ngeracunin saya udah saya maafin, kata beliau. Terus dia bilang,
Dia nangis, Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka ditanya, kenapa engkau nangis? Engkau cucunya Rasulullah, ibumu Fatimah binti Nabi Muhammad, ayahmu Ali bin Abi Thalib, kakekmu Nabi Muhammad. Terus kamu masih nangis, kenapa kamu nangis? Dia bilang, saya takut di akhirat saya nggak ngumpul, nggak pantas untuk berkumpul dengan ayah dan kakek moyang saya. Kata Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Padahal Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir, sesungguhnya aku dan kedua anakku ini, Al-Hasan wal Husain, serta ibu mereka, dan juga tuh orang yang lagi tidur di pojokan rumah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku, Al-Hasan dan Husain, ibu mereka ini, yakni Siti Fatimah, dan tuh orang yang lagi tidur di sana tuh, yakni Ali bin Abi Thalib, besok di hari kiamat berada di tempat yang satu, di tempat yang sama. Tapi Al-Hasan bilang, saya takut saya nggak ngumpul sama kakek moyang saya, dibawa ke tempat yang lain. Masya Allah, wahakadha. Makin tinggi derajat seseorang, semakin dia tawadhu', semakin dia merendah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah karenanya itu, ayo kita bersihkan hati kita dari kesombongan. Kita yang nggak punya apa-apa, apa yang kita lakukan, apa yang kita punya. Kalau kita punya amal soleh, begitu, sesungguhnya amalan tersebut, kalau kita sombong, bagaimana mau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Nggak diterima amalan dari orang yang sombong. Ilmu, kalau kita sombong, hangus ilmu tersebut. Dikatakan bahwasanya gutrah minal hawa tughayyir bahar minal ilm. Setetes hawa nafsu merusak lautan ilmu. Setetes hawa nafsu merusak satu gentong ilmu, satu laut ilmu, rusak gara-gara setetes hawa nafsu. Masalahnya satu, bahwasanya hawa nafsu kita segentong, ilmu kita setetes. Itu yang terjadi sekarang ini. Wahakadha. Jadi rusak semuanya, jadi hancur semuanya. Bersihkan diri kita dari kesombongan. Jangan kita menyombongkan diri. Ada satu orang jumpa dengan Imam Al-Haddad. Dia berjumpa ketika salaman dengan Imam Al-Haddad. Ente min, qala ana fulan bin fulan. Saya cucunya fulan, anaknya fulan, engkong saya fulan, wali semuanya. Maka Abdullah Haddad bilang, kun mithal abik wa jaddik wa salafik wa illa ente jubbah wa imamah wa surah fala syai' fi maksurah. Jadilah kamu bersifat seperti ayahmu, kakekmu, moyangmu. Kalau tidak, kamu cuma sekedar sorban, imamah, cuma kostum doang, tapi dalamnya kosong, melompong. Ilmunya jauh, udah ilmu kagak ada, akhlaknya pun juga jauh, ibadatnya juga jauh. Waliyadzubillah min dzalik. Ya karena itu ikutin jalan para leluhur kita, para salaf kita, yang mengajarkan kita kepada tawadhu, kepada kerendahan hati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian. Ya kita jangan berbangga dengan apa yang kita punya, merendah. Itu seandainya kita berbangga dengan nasab kita, oh engkong saya ini, leluhur saya ini, kakek saya ini, ayahku gini, maka ketahuilah, seandainya dia orang yang ahli ibadat, yang punya ilmu banyak, kalau dia sombong, itu ibadatnya, ilmunya bakalan hangus semuanya. Apalagi ini ibadat bukan ibadatnya dia, ilmu bukan ilmunya dia, ilmu kakeknya, ibadat-ibadat kakeknya. Terus kita mau sombong dengan ilmunya orang lain, lebih hancur lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa anahum alaihi wafiqna lil khair wa a'inna alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.